Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari yang lalu dan boleh menerima kehidupan pada pagi hari ini. Ini semua anugerah Tuhan. Tuhan telah melindungi kami melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Firman yang hendak kami dengar, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, dapat melakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Terima Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 25 Mei 2022, diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Demikianlah bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Tidak tawar hati merupakan sebuah kata kunci untuk membangun semangat kita kembali. Sebab jika kita tawar hati, maka tubuh lahiriah kita akan semakin mudah merosot. Tetapi jika kita tidak tawar hati, walaupun tubuh kita merosot, namun manusia batinia kita terus mengalami pembaharuan dari hari demi hari. Apa yang seharusnya kita perbuat apabila kita merasa tawar hati? Caranya adalah ungkapan perasaan kita secara jujur kepada Allah. Allah telah menjanjikan kekuatan apabila kita membutuhkan. Apa sesungguhnya tawar hati itu? Kebanyakan orang mengartikannya dengan tawar hati adalah hilangnya minat atau semangat, tidak antusias, tidak bernafsu, tidak mau peduli, apatis, hatinya dingin, dan seterusnya. Siapapun dapat mengalami kondisi yang seperti ini, sangat wajar dan manusia. Namun jika hal ini dibiarkan, tentu akan berakibat buruk, baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani, diri sendiri maupun orang lain. Kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup positif. Orang dengan tawar hati akan kehilangan gairah dalam hidup. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungannya, bahkan tidak lagi peduli terhadap dirinya sendiri. Menyerah atau tawar hati sering menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia lahiriah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Apabila hati kita menghukum kita, kita seharusnya jangan menyerah atau tawar hati. Apa yang kita alami saat ini mungkin saja dapat menjadi alasan untuk tawar hati. Namun lihatlah lebih dalam bahwa Tuhan telah menopang kita dengan kekuatan untuk mengatasinya.
Ya, kekuatan itu bernama iman. Ingatlah seperti yang dikatakan Paulus, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh sebab itu, janganlah kita tawar hati, tapi mari kita senantiasa bersemangat dan senantiasa beriman, menyerahkan segala kehidupan kita, keberadaan kita kepada Tuhan, dan kita senantiasa berpengharapan yang hidup, dan kita tekun di dalam segala keberadaan yang kita hadapi, dan kita senantiasa tidak putus-putusnya berdoa sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bertekunlah di dalam penderitaan, dan senantiasalah bertekun dan senantiasa hidup di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa berserah diri dan pengharapan dengan Tuhan. Jangan kita mau jatuh ke dalam tawar hati, tapi senantiasa bersemangat dan berpengharapan, karena Tuhan Allah mau membantu kita dan memberikan kekuatan dengan kuasa kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dan kuat kuasanya melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, berikanlah kekuatan bagi kami di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan dan cobaan-cobaan yang kami hadapi. Kami tidak mampu, Tuhan, tanpa kekuatan dan pertolongan-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami, agar kami jauh dari ketawaran hati, agar kami jauh dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, dan tidak Engkau inginkan. Tapi senantiasalah kami kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.